video lanjutan yang video sebelumnya. Di sini setelah video yang sebelumnya kita telah membuat kurva strain stress ini. Kemudian dari kurva ini kita bisa menentukan beberapa titik, yaitu di sini ada point of interest ya, titik-titik yang akan kita tentukan. Yaitu ada titik P atau proportional point atau batas proporsional, kemudian ada titik E, batas elastis, kemudian titik Y, titik luluh, kemudian titik maksimum, titik M, dan titik B, breaking point atau titik patah atau putus gitu. Baik, yang pertama di sini mungkin kita ke yang paling gampang dulu kali ya. Kita bisa menentukan titik M dulu. Nah, cara menentukan titik M ini, jadi titik M itu apa sih? Jadi titik M itu tuh merupakan tegangan maksimum atau nilai stres ini, tegangan yang stres yang bisa ditahan oleh material sebelum terjadinya necking atau penyempitan penampung gitu. Jadi kita harus nyari nilai maksimum dari stres ini. Jadi yang mana setelah titik ini tuh material masih bisa bertambah regang gitu, tetapi tidak bisa menahan beban lebih tinggi dan mulai terjadi necking tadi. Caranya gimana? Caranya nentuin M itu. Oke, kita langsung aja pakai rumus yang maksimum. Kita ketik max, kemudian kita pilih yang stres ini ya. Kita langsung aja Ctrl Shift down, lalu kita enter. Nah, dapat segini ya nilai Y-nya. Kita gedein aja. Oke, karena udah dapet, kemudian kita baru dapat nilai stresnya aja. Kita harus tentuin nilai strainnya itu dari yang nilai stres yang segini berapa gitu. Caranya kita CTRL-F aja, kemudian kita copy angka yang tadi, terus kita find X. Nah, dapat ya, ini nilai X, nilai Y-nya tadi, kemudian nilai X-nya. Kita copy aja, kita silang dulu. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, kita udah dapat ya nilai maksimumnya, titik maksimumnya. Kemudian setelah itu kita bisa nentuin breaking point-nya. Kita bisa lihat dari kurva ini. Jadi apa sih breaking point? Ini biar lebih jelas, kita gedein aja ya kurvanya. Jadi apa sih breaking point itu? Jadi itu merupakan titik di mana terjadi material itu patah atau putus. Jadi setelah titik putus ini tuh material tuh nggak akan bisa menahan beban lagi gitu. Nah, cara nentunya gimana? Jadi titik breaking point itu pas banget setelah belokan ini. Jadi dia tuh di sini terjadi patah atau putus gitu ya. Kita harus cari ya di belokan, pas banget di belokan. Kita gedein aja kurvanya biar lebih jelas. Oke, saya dikira-kira aja ya teman-teman. Kayak mungkin sekitar di sini kan. Oke, kita klik. Oke, dia kita klik kanan aja, kemudian add data label. Nah, breaking point itu berarti di sini. Ini kita copy aja ya teman-teman. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Oke, kemudian kita Ctrl F, kita cari nilai X-nya. Find X. Nah, ketemu ya di sini. Ini untuk nilai X-nya yang ini. Kita Ctrl C aja, kita copy paste ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan titik maksimum dan titik breaking point ini, kita langsung bisa menentukan proportional point dan elastisitas point ini, karena ini memang saling keterkaitan gitu ya, antara titik P sama titik E.
Oke, caranya gimana? Caranya kita tuh harus bikin dulu kurva modulus yang. Jadi apa sih kurva modulus yang itu? Jadi itu merupakan kurva linear untuk menentukan seberapa besar sih material itu dapat meregang tanpa mengalami kerusakan yang permanen. Jadi kita harus nyari titik linear, garis linearnya gitu di antara kurva ini. Kita bisa lihat aja di kurvanya langsung. Ini kita panjangin aja kurvanya biar kelihatan. Kita lihat mana yang dari titik awal tuh yang dia tuh udah kelihatan sekiranya linear gitu. Jadi sebenarnya kita kira-kira aja. Kira-kira mungkin kayak di sekitaran sini. Ini masih agak belok-belok ya di sini. Kayaknya di sekitaran sini atau ya sini. Nah, kita coba aja ya. Kita coba. Caranya kita blok aja, misalkan kita mau sampai nomor berapa, sampai 70 lah, atau 70 ya, sampai 6, data ke 66 kita coba. Jadi sebenarnya kita kayak trial and error gitu ya, jadi kita harus banyak coba-coba gitu untuk bisa menentukan kurva modulus yang mana regresinya tuh harus mendekati 1. Kita lihat, ini terlihat masih bengkok banget ya. Ini kita munculin aja regresinya. Data bukan, lain. Kita lihat regresinya, masih. Jadi harus regresi yang baik tuh kan di 0,995 ya minimal. Kalau dia mendekati 1 itu lebih baik. Kita coba, di sini kan dia bengkok ya. Jadi caranya itu kalian nggak harus trial satu-satu, kita perlu turunin aja gitu ini ya. Kita ini coba dari jadi si kurvanya kita bisa trial aja gitu ya. Kita lihat regresinya yang memang itu mendekati 1. Oke, ini udah mulai. Oke, sedikit lagi. Oke, ini udah 97. Kita coba lagi. Apakah dia masih bisa naik? Oke, ini 98. Nah, ini udah hampir perfect ya di 99. Kita coba naikin lagi, apakah dia oke. Berarti sekitar sini ya. Di sini ini untuk kurva modulus yangnya di sini. Ini kita kecilin lagi ya kurvanya. Oke. Ini kita ubah aja nama kurvanya. Kurva modulus yang. Nah, kemudian kita dari kurva modulus yang ini kita bisa menentukan titik P. Titik P itu apa? Jadi titik P itu merupakan batas proporsional, jadi hubungan linear antara sumbu X dan sumbu Y atau strain stress, maka bisa didapatkan gitu batas proporsional ini. Jadi ini tuh mengikuti hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu dimana sebelum titik itu material akan mengalami deformasi elastis gitu. Yang berarti jika beban dilepaskan maka material tuh akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi titik P itu didapat dari data terakhir linear. Kita lihat ini data terakhirnya di sini. Ya berarti ini kita tandain aja warna kuning ya. Oke, jadi ini batas proporsionalnya. Kita copy, kita masukin ke sini. Wah, salah maaf.
Kita copy ya. Kopinya di sini ya, biar rumusnya juga ke copy. Ini untuk nilai Y-nya. Oke, karena nilai P-nya udah ketemu, kita bisa nentuin titik E. Titik E itu apa? Jadi batas elastis atau titik E itu merupakan hubungan stress strain yang tidak linear lagi gitu, tapi mungkin masih berada pada zona elastis. Jadi istilahnya itu kayak batas maksimal suatu material tuh masih bersifat elastis. Nah, nentuinnya gimana? Jadi itu tuh merupakan titik setelah titik P. Jadi ini, titik ini. Kita warnai pakai warna apa ya? Ini ya, warna ini deh. Oke, jadi ini titik elastisnya gitu. Ini kita Ctrl C aja. Kita masukin ke sini. Oke, titik X-nya juga kita masukin ke sini. Oh, salah. Kita copy lagi. Nah, ini ya. Oke, karena kita udah dapet keempat titik P, E, M, dan B. Nah, untuk titik Y ini agak spesial karena kita akan menentukan titik Y-nya itu di origin ya. Jadi karena kalau misalkan kita pakai di Excel kurang kelihatan, jadi kita bakal di origin. Oke, mungkin segitu aja dari video yang kedua ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.